Hai Mami, balik lagi dengan saya Sylvia. Hari ini saya mau ngasih tips satu makanan yang pasti anak-anak suka, yaitu chicken katsu. Yuk kita mulai dari bahan-bahannya ya. Pertama harus pakai dada ayam filet. Setelah itu kita akan marinasi dengan bumbu-bumbu, garam, kaldu jamur, boleh di skip apabila tidak mau, dan lada. Lada ini untuk ngilangin baunya si ayam. Dan nanti setelah itu kita akan pakai susu beserta telur. Susu boleh diganti, nggak harus merek Greenfield, tapi karena saya biasa pakai Greenfield makanya saya pakai Greenfield. Dan ada tepung terigu serbaguna, proteinnya protein sedang, boleh merek apa aja, dan tepung roti. Dua ini secukupnya juga. Nanti lanjut tutorial cara membuatnya ya. Ya, kita mulai dari ini dulu ya. Ayamnya kita potong-potong dulu. Jangan lupa pakai sarung tangan ya untuk menjaga kebersihan dan kehigienisan. Oke, dimulai dari potong dulu ininya. Set. Potong lebih pipih ya. Pastikan pisaunya tajam agar hasilnya langsung dapat. Kita balikin ke sini. Dua potong, sorry, yang ini karena tebal di biar dia tipis, karena kalau tebal biasanya lebih susah untuk matengnya ke tengah gitu. Dan karena kita bikin yang homemade dan anak-anak lebih suka yang kecil dan crunchy, biasanya aku nggak terlalu bikin yang tebal-tebal sekali sih dan terlalu gede. Ini cukup tebalnya, ini juga cukup tebalnya kira-kira. Oke, setelah itu dari sini kita masukkan bumbu. Garam sedikit, kaldu jamur sedikit, dan lada sedikit. Dari situ kita biasanya nih Mami, proses ini untuk kalau resep aslinya biasanya dari proses ini dibiarkan setengah jam. Tapi karena aku mau ngurangin pemakaian tepung, biasanya aku udah dari proses ini langsung masukin susu. Susu ini berguna biar dia nggak terlalu alot ya, biar lebih empuk juga dan lebih juicy. Kita buka susunya, pakainya nggak gitu banyak, kira-kira segini. Hanya untuk melapisi dan menender ini, hanya untuk melapisi si ayam. Dah, ini boleh dibiarkan selama 30 menit dulu. Oke, kita diamkan dulu. Setelah ditunggu 30 menit, ini udah meresap ke dalam. Kita pecahkan telur. Setelah dipecahkan, kita masukin dulu bumbunya. Garam, kaldu jamur, sama lada. Kemudian kocok. Oke. Setelah itu masukin susu lagi biar dia bau dari amisnya berkurang sama bisa melapisi seluruh ini. Sampai tahap mana? Sampai kira-kira warnanya nggak terlalu kuning, ini kurang dikit lagi. Oke, kira-kira warnanya seperti ini. Oke, setelah adonan ini beres, mari kita mulai dengan adonan kering. Setelah proses ini beres, kita sudah bisa memulai proses untuk diberikan tepung. Kita masukin tepungnya. Oke,
sampai terbalur sempurna. Kita masukin ke sini. Harus tercelup sempurna juga. Baru kita taruh di sini. Oke. Biasanya di proses ini saya pakai sendok untuk membantu biar nggak terlalu nempel kemana-mana. Sama bolak-balik biar ke yang harus pastinya ketempel semua. Nah, setelah itu kita taruh di sini. Pastikan tepung rotinya membaluri semua chicken katsu kita punya ya. Nah, kenapa dibalik? Biasanya yang bawah tuh kurang nempel. Jadi harus atas bawah tetap ditaburi. Sekali lagi. Nah, udah seperti ini, kita bisa taruh di sini. Nah, katsu kedua. Kalau pada saat kita taburi tepung merasa masih tebal, di sini pun proses untuk ditekan-tekan agar dia tipis. Oke, dari situ ke sini, dari sini kita larikan ke tepung roti. Cep. Roti, cep. Oke, Mami, udah beres nih kita ngasih naro-naro tepung dibaluri sama tepung roti. Yuk kita taruh chicken katsunya dulu ya di freezer biar dia ngeset dulu dan enak buat digoreng. Oke? Masukin ya. Nah, kalau aku suka langsung pakai tempat makan gini nih biar kita nggak 2 kali kerja. Tapi satu sama yang lain kalau bisa jangan terlalu nempel ya, biar nggak nempel. Nah, biasanya aku kasih ini nih plastik yang selembar doang gitu loh, biar dia nggak nempel juga sama yang lainnya. Nah, yang penting adonannya rata biar pas digoreng rata deh dia. Udah ready nih, kita masukin ke freezer yuk. Mami, udah 2 jam nih, udah jadi. Kita cobain yuk, kita coba goreng gimana rasanya. Oke, pertama-tama kita biasa siapkan kompornya. Karena saya pakai kompor induksi, jadi harus penggorengannya yang benar-benar bisa untuk kompor induksi ya. Dan karena saya pakai panci stainless, diwajibkan pancinya panas dulu. Kita tunggu dulu ya. Sebelum dia panas kita belum boleh masukin minyak. Ini kayaknya udah mulai panas nih. Kita cobain tes ya. Nah, kalau udah menari-nari seperti ini di pertamanya, berarti wajannya sudah mulai siap untuk kita pakai. Kasih sedikit dulu. Boleh langsung sih, karena kita ngegoreng full, bukan menumis atau goreng telur. Kita masukin minyaknya. Mami jangan lupa ya, goreng dengan temperatur sedang, jangan panasan. Nanti hasilnya nggak oke. Minyaknya udah panas nih Mami. Jadi kita masukin yuk satu-satu ya. Masak sampai golden brown. Kita tunggu ya. Kita putar balik ya. Putar balik. Mami, nampaknya bentar lagi bisa diangkat nih. Oke, sedikit lagi. Nah ini udah. Nih Mami,
Hasilnya tuh harus golden brown begini. Baru kita taruh wing rack biar panasnya turun. Belum. Harap maklum ya Mami, nggak seperti kayak di resto banget, bentuknya berantakan. Tapi saya jamin anak-anak pasti suka. Oke, yang terakhir beres nih. Kita taruh sini ya. Udah digoreng nih Mami, kita potong ya. Kita coba potong. Satu-satu potong-potong. Matang. Bisa jadi ide bekal anak sekolah loh. Kita taruh buat jadi platingan. Ini acar yang waktu itu aku udah bikin. Nanti cek di channel aku ya. Acarnya. Terus kita. Nah, ini tuh porsi diet Mami. Karena piringnya nggak terlalu besar. Ini porsi makan siang. Mami, jadi katsunya udah jadi loh. Bisa buat anak sekolah, bisa buat kita makan sehari-hari, dan bisa ditaruh di freezer 2-3 minggu aja ya, jangan kelamaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku ya. Bye.